Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020 saya akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal yang mana pada video ini merupakan salah satu syarat dari ujian PPG Darjah 2. Terima kasih. Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana, sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Mantap sekali. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oh iya, saya mau nanya kabar orang tuanya di rumah. Bagaimana? Sehat? Sehat. Ayah, ibu sehat? Sehat. Adik, kakak semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya. Oke, kemudian sebelum saya menyampaikan tujuan dari kegiatan layanan kita pada hari ini, ya. Saya akan memberitahu bahwa kegiatan pada hari ini adalah sebuah layanan bimbingan klasikal, ya, bimbingan klasikal. Tema yang saya ambil adalah stop bullying. Oke, sebelum kita memasuki ke tahap yang selanjutnya, kira-kira ada tidak yang tahu dengan apa itu sebenarnya bullying? Silakan. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Oke, itu bullying ya. Ya, cukup ya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah anak didik ya. Anak-anakku di sini itu dapat menganalisis materi bullying ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah anak-anakku dapat menyatakan pendapatnya, kira-kira itu dampak munculnya bullying itu seperti apa, kemudian dampak negatifnya itu seperti apa gitu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah anak-anakku di sini dapat mengatasi perilaku bullying. Artinya misalkan itu terjadi pada teman, pada diri anak-anakku sendiri, misalkan itu jadi kalian itu dapat bisa mengatasi perilaku tersebut gitu. Oke. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil ya, beberapa kelompok kecil. Nanti silakan saja berhitung ya, berhitung dari 1 sampai 3. Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok saja. Nanti kelompok 1 itu urutan nomor 1, kemudian kelompok 2 itu urutan nomor 2, kelompok 3 itu urutan nomor 3. Silakan berhitung. 1 2 3 1 2 1 2 3 Oke. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Silakan. Dikondisikan saja, dikondisikan. Ayo silakan sini. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri saya. Oke, ya. Sudah siap mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap. Ya, kelompok ini sudah siap. Ya, semangat ya. Semangat. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah ice breaking ya. Ice breaking itu membuat kalian semangat, membuat kalian itu intinya lebih senang lagi mengikuti kegiatan ini. Silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Ada kesini semuanya. Oke, kalau Bapak tepuk tangan 1 kali seperti ini, kalian bilang BK. Kalau kemudian Bapak angkat sebelah kanan, tangan sebelah kanan, semangat. Kemudian kalau Bapak angkat tangan sebelah kiri, luar biasa. Kemudian kalau Bapak tepuk tangan 2 kali seperti ini, BK semangat luar biasa gitu ya. Paham ya? Paham. Oke.
Kita mulai? Mulai ya? BK semangat luar biasa. BK semangat luar biasa. BK semangat luar biasa. Oke, karena udah semangat, ya, karena udah semangat. Ini Bapak ada materi di dalam PowerPoint, silakan jadi perhatikan. Oke, bullying ya. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agensi ya dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Jadi intinya adalah bullying itu sangat-sangat mengganggu ya. Bullying itu dapat merugikan orang lain ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada 4 macam perilaku bullying. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Artinya ya secara perkataan dan sebagainya itu tergolong dalam bullying secara verbal. Kemudian yang kedua adalah bullying secara fisik. Ya, bullying secara fisik itu bisa saja terjadi misalkan ada terjadi pemukulan dan sebagainya yang berkaitan dengan fisik kita, itu adalah bullying secara fisik. Kemudian bullying secara relasional atau sosial ya. Itu misalkan ya melalui pengabaian, pengucilan atau penghinaan dan sebagainya, itu bullying secara relasional atau sosial. Kemudian ada lagi bullying elektronik atau cyber ya. Ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik, misalkan ini melalui Facebook, WA, chat dan sebagainya ya. Mungkin itu pernah terjadi pada diri kita atau orang lain ya. Jadi intinya adalah kalau bisa jauhi ya perilaku bullying itu ya. Oke, kemudian ini ada sebab-sebab munculnya perilaku bullying ya. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior, itu bisa jadi ya. Ya, kemudian keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Maksudnya perlakuan yang sama di sini adalah kemungkinan misalkan dia waktu itu kelas 10 misalkan, kakak kelasnya itu yang jadi seniornya itu kan pasti kelas 11 dan 12. Jadi perlakuannya mendapatkan perlakuan yang buruk gitu dari kakak kelasnya. Jadi pas waktu dia naik kelas, dia memperlakukan adik kelasnya juga seperti itu. Jadi itu sangat-sangat disayangkan. Itu kenapa memang sekarang tidak ada lagi ada yang namanya ospek. Oke, kemudian kedua adalah kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Misalkan ya, ini jelek dan sebagainya, ya udahlah jangan dikhawatirkan dan sebagainya. Kemudian ada lagi dorongan untuk mendapatkan kepuasan, ada juga seperti itu ya. Oh, puas nih setelah apa namanya ganggu si Yuda. Oh, puas nih setelah ganggu si Bredo dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Kemudian dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu ya, atau geng. Biasanya itu kan ada anak sekarang, anak remaja itu suka ada geng, kelahiran antar dan sebagainya. Jadi kalau demikian boleh ya. Kemudian dampak negatif bullying ya. Yang pertama terganggu fisik seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Kemudian tertekan fisiknya, kejiwaannya itu bisa terjadi. Kemudian pergaulan sosial terganggu ya, pergaulan sosial terganggu misalkan jadi anak itu pendiam dan sebagainya. Jadi bisa jadi seperti itu. Kemudian terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek sampai tidak naik kelas ya. Jadi itu dampak negatif dari bullying. Kemudian mencegah dan melawan bullying ya. Yang pertama adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Tentang sekolah itu janganlah pakai emas yang berlebihan dan sebagainya, pakai kosmetik yang berlebihan dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan sendirian, terutama di tempat
bully bahaya, apalagi anak cewek ya, bahaya itu ya. Takutkan nanti yang dibully itu secara mental, secara dan sebagainya ya, sampai kekerasan fisik dan lainnya, sampai pencabulan dan sebagainya. Oke, kemudian kedua adalah hindari cara-cara berperilaku dengan bullying ya. Maksudnya hindari cara-cara dengan pelaku bullying. Misalkan udah tahu orang itu suka bully, jadi sebisa mungkin itu dihindari. Itu bukan berarti kita memunculkan mereka, tapi lebih menghindari masalah gitu. Bukan berarti takut dengan masalah gitu ya. Bukan takut dengan masalah, tapi bagaimana caranya kita menghindari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri kita. Oke, kemudian jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka, itu seperti tadi. Kemudian kenali dan perhatikan pelaku bullying ya. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Misalkan di kelas di sini ada nih anak-anak yang suka jahil ke teman-temannya gitu ya. Nanti dibilang kalau misalkan masih wajar ya, ini saja dinasihati, jangan begini gitu ya, jangan begini gitu, jangan begini misalkan siapa gitu. Jadi dinasihati, lebih pada dinasihati, jangan dikucil dan sebagainya. Nah boleh ya, kalau dikucilkan nanti lebih tinggi lagi perilaku bullying. Oke, kemudian jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun ya, yang masih kemudian misalkan di media sosial, secara sosial, kemudian secara fisik maupun secara verbal kita, tidak boleh. Jadi dihindari, benar-benar dihindari. Oke? Sikap melawan perilaku bullying. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita mampu tidak mau diganggu dan diganggu. Tidak mau mengganggu dan diganggu. Intinya adalah kita harus kuat. Kita harus siap dulu. Kemudian kedua adalah bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Tenang saja gitu. Jadi jangan terpancing emosi. Ya, jangan terpancing emosi. Ada cara-cara tertentu yang dapat kita lakukan untuk menghindari mereka. Oke, kemudian ketiga adalah jangan sampai emosi terpancing seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Pada siapa melaporkannya? Misalkan kalau sekolah dengan guru BK atau misalkan dengan siapa saja yang dianggap tua di sekolah gitu ya. Jadi bisa melerai mereka. Gitu. Kemudian lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Misalkan kalian mengalami pelaku bullying di jalan misalkan gitu. Ya. Segera minta tolong, teriak dan sebagainya yang bisa kalian lakukan. Apalagi anak cewek ya kan? Anak cewek. Biasa yang suka dibully itu anak cewek. Kemudian catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan menjadi gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru atau pihak berwajib. Nah, misalkan terjadi secara berlebihan kekerasan fisik atau sebagainya, itu harus diingat siapa orangnya dan sebagainya, nanti dilaporkan ke yang berwajib. Kalau itu sudah menyangkut tindak kekerasan, jadi memang harus dilaporkan supaya mereka itu ada efek jerahnya. Menurut saya seperti itu. Oke ya. Materi tentang bullying. Untuk sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, kalau jelas, Bapak ada video ya. Bapak ada video, silakan kalian cermati ya. Kemudian analisis, nanti setiap kelompok harus bisa melaporkan hasil analisisnya terkait video yang bersangkutan. Misalkan ya. Misalkan jika kalian mengalami atau mendapati teman kalian menjadi korban bullying, apa yang harus kalian lakukan? Itu harus dapat dianalisis. Kemudian jika kalian menjadi korban bullying, usaha apa yang harus kalian lakukan? Jadi dapat harus bisa menganalisis dari video yang Bapak sampaikan.
Yang bisa nanti tunjukkan aja. Contoh pasal yang mengatur tentang gaul. Saya Bu, pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kalian sudah menonton videonya, ya. Sudah menonton videonya. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis, ya. Menganalisis terkait dengan pertanyaan nomor 9 dan nomor 10. Silakan. Paham ya? Ini konsepnya. Nah, siap nanti kita tanya. Kalau nomor 1 bagaimana? Siap? Oke, sudah siap. Oke, sudah semuanya? Sudah? Sudah semuanya? Oke, oke ya. Sudah siap. Oke, siapa dulu nih? Bapak dulu nih yang mau memaparkan hasil analisisnya. Tiga. Silakan, tiga. Berdiri nak. Soalnya yang keras. Sudah dengar kawan di belakang dan pojok pastinya. Baiklah, saya akan mengerjakan hasil analisis kami mengenai video tadi. Pada video yang ditampilkan, terdapat tindakan pembulian terhadap siswa pindahan yang mengakibatkan siswa tersebut menjadi takut untuk memulai pertemanan. Dan siswa itu juga takut untuk berkata jujur saat guru bertanya kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa pembulian ini akan berdampak pada pergaulan sosial mereka. Iya, itu menurut kelompok 1 ya. Bagaimana nih kelompok yang lain? Oh ya, silakan kelompok 1. Ini kelompok 3 ya, maaf. Kelompok 1, silakan nak. Dari video tersebut dapat kita analisis bahwa kasus bullying tersebut terjadi pada suatu sekolah, yang dimana murid baru di sekolah tersebut dilecehkan dan dikucilkan oleh teman-temannya, sehingga membuat korban tersebut malu dan merasa dirinya itu terpojok. Selain itu, apabila bullying terjadi pada diri kita sendiri, kita harus selalu tetap sabar dan percaya diri. Jika bullying terjadi pada teman kita, kita harus melaporkannya kepada guru BK atau guru-guru lain. Jika terjadi di luar sekolah, maka harus kita lapor
2. Perilaku bully sering terjadi kepada siswa baru yang baru memasuki satu sekolah karena siswa tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Video tersebut menjelaskan serta memberikan pesan bahwa kita harus siap dalam menghadapi bulian dari orang lain. Walaupun kita pun harus menghadapinya dengan sikap sabar dan tidak terpancing emosi. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Masih ada yang ditanyakan terkait dengan materinya sama video yang disampaikan yang ditampilkan? Jelas, Pak. Jelas? Kelompok 1 jelas, kelompok 2? Jelas. Kelompok 3? Oke, kalau sudah jelas, nih kita akan memasuki tahap quiz ya, tahap quiz. Nah, kalau Bapak sebutnya itu seperti games ya, seperti games. Jadi quiz yang akan kita lakukan itu membentuk cerdas cermat. Artinya adalah begini, kalian dituntut untuk setiap kelompok itu dituntut untuk mendapatkan poin setinggi-tingginya. Karena apa? Ya, kelompok yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan reward ya. Reward itu artinya hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah berupa hiburan dari kelompok yang poinnya terendah ya. Jadi kalian harus berusaha untuk mendapatkan poin yang setinggi-tingginya. Oke, untuk aturannya ya, Bapak akan membacakan soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian silakan tunjuk tangan baru menjawab. Kalau Bapak persiapkan, silakan untuk menjawab baru dijawab. Kalau kalian menunjuk tangan sebelum soalnya selesai dibacakan, maka kalian akan diskualifikasi untuk soal tersebut. Misalkan nomor 1, nomor 1, apa pengertian bullying misalkan. Udah sebelum selesai soalnya dibacakan, kalian sudah menunjuk tangan, kalian akan diskualifikasi untuk nomor 1. Tapi untuk nomor yang selanjutnya kalian boleh mengikuti. Paham semuanya? Oke. Nah, di sini kerjasama kalian itu sangat dituntut ya, sangat dituntut. Jadi silakan materi-materi yang sudah disampaikan tadi diingat-ingat ya. Oke. Oke, setelah kalian menjawab soal, Bapak akan memberikan jawaban yang benar terkait dan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Oke, siap ya? Semangat. Beda, semangat, luar biasa. Beda, semangat, luar biasa. Oke, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Siap-siap. Satu soal itu poinnya 10 ya. Satu soal poinnya 10. Soal nomor 1 akan saya bacakan. Kalau kalian sudah paham, silakan tunjuk tangan. Silakan Ananda jelaskan definisi bullying. Oke, karena barengan. Jadi Bapak ulang. Silakan Ananda jelaskan definisi bullying. Oke, kelompok 1. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Iya, tangan untuk kelompok 1. Tepat sekali ya, tepat sekali. Bullying itu adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan tujuan mengganggu orang lain. Itu jawaban yang tepat ya, benar sekali. 10 poin untuk kelompok 1. Oke, kita siap untuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Siap. Ya, oke. Bullying dapat berupa 4 tindakan, yaitu silakan kelompok 1 lagi yang lain, ayo semangat, silakan Pak. 1. Verbal, 2. Fisik, 3. Sosial, 4. Elektronik atau cyber. Iya, ya tepat sekali ya. Bullying itu dapat berupa 4
tindakan, ya, dapat tindakan itu bisa berupa tindakan verbal, ya, bisa berupa tindakan fisik, ya, bisa berupa tindakan sosial, juga bisa berupa tindakan cyber atau elektronik. Ya. Maksudnya di sini adalah media sosial. Oke, 10 poin untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2, kelompok 3 kalah cepat. Ya, cepat. Semangat ya kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bullying berupa verbal adalah, silakan kelompok 3. Bullying secara verbal, yaitu perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Iya, tepat sekali ya. Bullying secara verbal itu perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Itu berupa verbal. Jadi hati-hati ya. Jadi misalkan ada teman, misalkan ini maaf, ini disebut dengan kata ini misalkan ya, yang kita tidak enak didengar gitu. Padahal kita manusia disebut dengan nama hewan misalkan itu merupakan salah satu bully ya, salah satu bullying. Jadi tidak boleh ya. Kalau ada yang seperti itu harus dilaporkan. Jadi misalkan kalau itu terjadi di sekolah ya, dilaporkan kepada guru BK dan sebagainya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Kelompok 10 dapat kelompok 3 dapat 10 poin ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bullying berupa fisik adalah, silakan kelompok 2. Bullying secara fisik yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang terlindas. Iya, ya. Bullying secara fisik itu secara fisik kita, misalkan ada melalui misalkan anak Anda ditampar, dipukul, dicubit, diludahi dan sebagainya, itu merupakan bentuk dari bullying berbentuk fisik. Jadi nggak boleh ya seperti itu ya. Ya, jadi memang harus dihindari. Kalau misalkan ada yang seperti itu, wajib marah. Marah dalam istilahnya harus bagaimana caranya. Marah bukan berarti harus misalkan anak itu diludahi juga. Tidak ya, ada caranya. Ya. Oke, 10 poin untuk kelompok 2. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 5. Bullying secara sosial adalah, silakan nomor 1. Bullying secara sosial adalah bullying secara rasional atau sosial adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan dan penginderaan. Iya, bullying secara sosial itu adalah misalkan ada temannya yang baru masuk seperti yang di video yang dipaparkan tadi gitu ya kan. Ada anak yang baru masuk itu dikucilkan gitu ya kan, agar tahu dengan baru sekolah itu, kemudian kalau bisa ya bagaimana sikap kita kalau ada yang baru itu bisa ditanya. Sebab-sebab munculnya perilaku bullying adalah, silakan kelompok 3. Belum selesai ya kak ya. Sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam yang belum pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak dapat berlaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Iya, tepat sekali ya. Jadi sebab-sebabnya muncul perilaku bullying itu ada 6 ya. Bullying terjadi Di lingkungan sekolah dilaporkan kepada guru BK atau guru yang berwajib. Terus jika terjadi di masyarakat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Iya, tepat sekali. Apabila kita menemukan atau mendapati teman kita menjadi korban bullying, apa yang kita lakukan? Kalau bullyingnya itu terjadi di sekolah, ya memang harus lakukan kepada guru BK misalkan, atau guru yang terkait wali transfer dan sebagainya, itu bisa ya.
kalau itu terjadi di luar ya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah minta tolong dulu ya, minta tolong dulu, kemudian nanti ingat-ingat tuh siapa orangnya, apa yang dilakukannya, kemudian di mana tempatnya gitu. Setelah itu dilakukan ke pihak yang berwajib. Oke, 10 poin untuk kelompok 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 10 ini pertanyaan yang terakhir. Jika kalian menjadi korban bully, usaha apa yang akan kalian lakukan? Silakan nomor 2. Silakan. Yang pertama, berusaha menghindar dari pelaku bullying. Yang kedua, melaporkan segala kejadian bullying yang kita dapat kepada orang yang lebih dewasa. Yang ketiga, berusaha menahan emosi. Yang keempat, menghindari rasa ingin balas dendam. Yang kelima, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bersabar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kalau kita mengalami perilaku bullying, ya memang pertama harus kita tenang, kemudian kita harus tetap sabar, kemudian nanti barulah ini laporkan ke pihak-pihak tertentu ya, tentunya harus didampingi ya. Oke, 10 poin untuk kelompok 2. Nah, karena soalnya sudah selesai dibacakan dan kalian sudah menjawab, saya akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenangnya ya. Oke, kelompok 3 mendapatkan 20 poin, tepuk tangan tersebut. Dan kelompok 2 mendapatkan 30 poin. Dan kelompok 1 mendapatkan 50 poin. Jadi kemenangan adalah kelompok 1. Oke, sebagai hukumannya ya, bagaimana kalau kelompok 1 dan kelompok 2 ini, kelompok 2 dan kelompok 3 ini kita menyanyi saja. Oke, silakan Mam. Nah, sini aja. Oke. Atau boleh kita berdiri sama-sama semuanya. Kita berdiri saja sama-sama. Diri. Oke, nyanyi lagu apa? 3. Bagaimana kelompok 1? Sudah ya? Nah, kuncinya adalah kegiatan pada hari ini ya. Tidak semuanya, sebenarnya tidak ada yang kalah dan yang menang ya. Tidak ada yang kalah yang menang. Kalian semuanya jadi pemenang di hati saya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk ini ya, untuk kegiatan kita ya. Ya, tapi sebelum itu saya minta kalian menyimpulkan hasil dari kegiatan proses layanan kita pada hari ini. Silakan. Ya, silakan. Berdiri nak. Untuk penyimpulan, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Iya. Silakan. Ada lagi? Oh ya, dari kelompok 2, silakan Pak. Dapat disimpulkan jenis-jenis bullying yaitu seperti bullying secara verbal, secara fisik, secara sosial, secara elektronik dan cyber, serta beberapa perilaku yang harus kita lakukan jika kita menjadi korban bullying, yaitu yang pertama berusaha menghindari diri dari pelaku, yang kedua melakukan segala bentuk kejadian bullying yang kita dapatkan kepada orang yang lebih dewasa, yang ketiga berusaha menahan emosi, yang keempat menghindari rasa ingin balas dendam, dan yang kelima lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian kali. Oke, terima kasih. Kelompok 3, silakan Kak. Kesimpulan dari hasil kegiatan kita ini. Kesimpulan 6. Sebab munculnya perilaku bullying. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. B. Keinginan
balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. C. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. D. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. E. Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. F. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih telah memberikan kesimpulan ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini sebelum kita untuk evaluasi hasilnya ya, untuk saya memberikan lembar evaluasi hasilnya. Bagaimana mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan? Ya, berarti nanti bakal kita lanjutkan di kemudian hari. Gitu ya? Oke, ini ada evaluasi hasil. Nanti silahkan diisi, kemudian nanti dikumpulkan saja ya, dikumpulkan nanti setelah sudah selesai di nih. Ketua kelasnya tolong nanti ya, saya Pak Yuda ya. Pak Yuda tolong nanti dikumpulkan nanti kasih saya. Oke ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya ya, akan saya umumkan di grup WA ya. Kira-kira nanti kegiatan kita apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian saya kira cukup sampai di sini ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan ini sampai pada detik ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.